DPRD kok fungsi pengawasannya nggak jalan? Tidak kita maknai sebuah proyek itu atau pekerjaan itu yang masih berlanjut lewat tahun itu proyek mangkrak. Kalau integritinya tidak direl, dia akan habis dimakan oleh tugasnya dia sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini tema kita adalah bagaimana seorang ASN yang merangkak dari bawah, mulai dari golongan 2A sampai kepada eselon 2, bagaimana dia membekali dirinya sehingganya sampai kepada puncak karirnya sebagai ASN gitu. Saya perkenalkan, Raplis SHMM. Apa kabar Pak Raplis? Baik Pak Ketua. Sehat ya? Sehat. Terima kasih Pak Raplis. Beliau adalah Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat. Namun ada yang menarik kejadian di DPRD hari ini. Yang pertama itu adalah ada yang berbunga-bunga di DPRD. Terus kemudian ada juga bangunan infrastruktur konstruksi yang masih dikerjakan, padahal ini adalah pekerjaan yang harus selesai 2022. Kita akan lihat dulu penjelasan dari Pak Sekwan nantinya. Boleh, Gu, putar bagaimana suasana dan kondisi kawasan gedung DPRD saat ini. Nah, ini gedung bangunan yang bunganya belum kelihatan. Nah, ini. Pak Sekwan, ini dalam rangka apa nih? Sehingganya ada perbaruan lingkungan DPRD, ditanami bunga, dan lebih fokus juga beberapa hari belakangan ini ya para staf dan karyawan di DPRD untuk menata kebun-kebun bunga yang ada di DPRD. Apa ceritanya nih Pak Sekwan? Bisa jelaskan? Terima kasih Pak Ketua. Pada minggu awal 2023 yang lalu, kita bersama Pak Gubernur melaksanakan subuh mubarakah di Masjid Raya. Setelah itu juga ada goro bersama, dan juga pada hari Rabunya juga goro bersama di Masjid Raya. Dan kita juga mempunyai coupling yang harus kita bersihkan. Setelah itu beliau mengeluarkan edaran bahwa setiap kantor harus bersih dari lingkungan dalam rangka menyambut Beautiful Visit West Sumatra 2023 yang telah beliau canangkan tahun lalu untuk kunjungan wisata Sumatera Barat tahun 2023 ini. Saya sebagai Sekretaris Dewan, oleh karena kantor DPRD berada terletak pada jantungnya Kota Padang yang strategis, di samping kita sudah menanam bunga pot di luar, sekarang kita sudah punya pagar yang sangat cantik sekali dalam rangka mengamankan aset dan peralatan di gedung DPRD sebagaimana Pak Ketua lihat dan juga masyarakat lihat bersama. Maka saya berinovasi, mengajak kawan-kawan setiap hari Rabu itu setelah kita berolahraga, kita menanam bunga. Yang kemarin sudah saya targetkan 1000 polybed sudah kita tanam. 1000 polybed. 1000 polybed, dan target bunga kita apa aja yang ditanam tuh Pak Sekwan? 10.000 polybed akan kita targetkan. Bunga itu adalah sebagaimana yang telah kita lihat tadi, ada asoka, ada yang namanya saya tidak tahu nih bunga-bunga ini. Yang penting ibu-ibu sudah bawa. Pokoknya berbunga lah berbunga. Ya. Dalam rangka menyambut Visit Beautiful West Sumatra. Ya, 2023. kita jadikan kantor DPRD yang terbaik dan tempat orang berseptiria. Salah satu jadi kunjungan. Salah satu itu ya. Jadi daya tarik juga. Daya tarik ya. Ya, ini bunga-bunganya sedang tumbuh juga. Baru 1 minggu, 1000 sudah ya. 1 bulan, 2 bulan lagi bakal mekar. Jadi mekar. bagi masyarakat setelah dia mekar boleh datang selfie ya? Boleh datang. Dilarang kan? Tidak dilarang. Ada sapam kita yang atau kawan adik-adik kita yang menuntun. Nanti kantor DPRD kita buat seindah dan seberbunga-bunga mungkin. Kalau sudah berbunga, rezeki dan kita bekerja senang. Itu dia. Dan meluncur keberkahan di gedung DPRD itu Sumatera. ya, karena nyaman juga. Kenyamanan, ada bunga yang keindahan. hijau. Oke, Pak Sekwan. Ya. Di samping bunga, kita juga melihat ada beberapa kegiatan fisik ya yang masih dilaksanakan oleh kontraktor atau rekanannya. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah pekerjaan yang semestinya selesai 2022, ternyata tidak selesai. Dan ada juga yang mengatakan ini proyeknya mangkrak. Bahkan yang lebih ekstrim itu juga mengatakan DPRD kok
fungsi pengawasannya nggak jalan. Di depan mata aja mereka nggak teriak, tapi diam deh. Gimana sesungguhnya kejadian posisi sebenarnya gimana nih Pak Sekwan? Ya, terima kasih Pak Ketua. Tentu pendapat itu tentu biasa bagi orang yang melihat, karena pandangan itu bisa berada dari beberapa sisi. Namun tentu tidak kita maknai sebuah proyek itu atau pekerjaan itu yang masih berlanjut lewat tahun itu proyek mangkrak. Tapi tentu ada aturan yang mengaturnya. Kedua program fisik ini tentu adalah dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana gedung DPRD yang semakin hari kita berbenah sebagai gedung DPRD, karena DPRD itu adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita Sekwan berkewajiban atas izin semua anggota dewan dan pimpinan, itu suatu program yang telah kita rancang secara baik. Program misalnya masjid yang kita rancang 3 lantai, nanti 2 lantai dan lantai 2 dan lantai 3-nya adalah masjid. Lantai bawahnya kita persiapkan ruang rapat dan media center. Oh, media center di bawah. Di bawah media center kita perbaiki secara baik, sehingga orang ini salah satu juga gaya tarik orang ke Sumatera Barat untuk ya bisa berwisata, bisa bernama studi banding, religi, di samping Masjid Raya kita seperti itu juga. Maksudnya tamu-tamu DPRD. Tamu-tamu DPRD, ya begitu Pak Ketua. Selama ini kan sudah ada masjidnya belum? Belum ada. Selama itu gedung lama yang kita renovasi tidak kuat lagi, itu sudah melalui rapat paripurna. Kan Pak Ketua sendiri menyetujui waktu itu. Namun ini kontraknya sampai tanggal 28 itu belum selesai untuk masjid, begitu juga dengan lobi. Untuk masjid ini sampai tanggal 28 itu sudah 83%. 83% per 28 Desember 2022 yang lalu melalui evaluasi lapangan oleh tim yang bertanggung jawab. Mulai daripada PPK, PPTK, konsultan pengawas, konsultan perencana, kontraktor, dan pengolah teknis. Tersisa berapa persen? Tersisa sekitar 13%, 17% untuk masjid, dan semua material sudah ada. Sudah ada di lapangan. Namun ini tentu karena keterlambatan, karena cuaca yang sangat ekstrim di bulan November dan Desember. Karena untuk masjid ini kan memakai dengan las listrik, dan itu berisiko kalau hari hujan orang bekerja. Sebenarnya rekanan tidak ada niat untuk terlambat. Karena dia kalau terlambat itu kena denda 1 per mil per nilai kontrak. Jadi keterlambatannya karena memang sepenuhnya kena cuaca semua ekstrim. Semua peralatan sudah datang. Secara aturan boleh enggak ini dilanjutkan pada saat ini, pada 2023 ini? Aturan yang mana yang Pak Sekwan pakai? Sangat dibolehkan ketika yang namanya PPK, yang namanya PPTK itu berkeyakinan ini si rekanan bisa menyelesaikan. Bisa menyelesaikan. Sekali lagi saya katakan bisa menyelesaikan. Ada yang namanya satu peraturan presiden nomor 16 2018 pada ayat 56 itu dibolehkan pada kesempatan pertama sampai 50 hari. Tapi kan dia tidak mau lama-lama. Ini dibolehkan pada awal tahun itu selama 50 hari. 50 hari setelah itu aturannya. Ya, itu aturan. Banyak aturannya, bukan itu saja. Berarti terbantahkan bahwasanya proyek ini mangkrak. Yang dinamakan proyek mangkrak kalau dia tidak bisa dimanfaatkan, terbengkalai, tidak dilanjutkan. Ini bukan proyek yang terbengkalai. Itu yang mangkrak, itu yang mangkrak. Bisa kita lihat literasi tidak bermanfaat, tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan, mungkin tornya salah atau FS yang keliru, tidak bisa Ini bukan itu persoalannya. Ini diberikan kesempatan kepada rekanan setelah dilakukan rapat tim di akhir kontrak dan diundang inspektorat sebagai AFIP. Kita semuanya di situ kita nyatakan berapa cash flow daripada 2 proyek ini. Keyakinan itulah kita melanjutkan. Kedua-dua proyek ini materialnya sudah ada di lapangan. Karena ini di alam terbuka, ini sangat berisiko bagi adik-adik kita, dari pekerja kita yang juga itu memberikan kontribusi terhadap peningkatan masyarakat, karena memang surplus ataupun pekerjaan yang disungguhkan oleh APBD kan memberi dampak kepada pendapatan pekerja. Ini yang kita lanjutkan untuk 30 hari atau sampai 50 hari ke depan. Tapi saya yakin untuk ini di akhir bulan ini selesai itu ya. Yakin selesai. Artinya, itu pun poinnya adalah memang secara regulasi itu dibolehkan. Malah 100 hari pun boleh. Konsekuensinya kan denda.
Denda ini 1% dari kontrak itu nanti kita setelah dihitung, nanti kita anggarkan lagi Pak Ketua atas izin Pak Ketua nanti di anggaran perubahan, dan itu sebelum kita bayar direview dulu oleh inspektorat, dan dia sebelum kita bayar harus membayar denda lebih dulu. Dan konsekuensi itu dijalankan oleh rekanannya ya? Iya, itu kan kesepakatan, dan kita juga memperpanjang namanya jaminan pelaksanaan dan semuanya administrasi itu harus kita lengkapi. Tim. Nggak ada masalah. Ada namanya peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dia hanya memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan ketentuan bla bla bla, ada aturannya. Dan juga di peraturan ketiga, peraturan gubernur nomor 73 tahun 2015 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran pada pasal 6. Diatur juga. Boleh jelas diatur di sana. 4 peraturannya, peraturan gubernur nomor 92 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan nomor 73 tadi, diperbarui lagi pada pasal 7. Di sana dapat lagi dijelaskan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana maksud pasal 6 ayat 2 diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati tahun berkenan dengan batas waktu paling lama 90 hari kalender. Maksimal 90 hari kalender dan didenda 1 per mil per hari sehingga dendanya maksimal 9%. Baik Pak Ketua, itu untuk aturan dan ketentuan ya, yang terkait pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran yang tidak selesai kontrak dan melewati tahun. Boleh. Dan jadi itu artinya pembangunan yang ada di gedung DPRD belum bisa disebut itu mangkrak. Ya, tentu secara aturan kita lihat regulasi belum bisa dikatakan mangkrak. Yang mangkrak itu sebagaimana yang saya soal sampaikan. Masjid. Kenapa ada DPRD berpikiran masjidnya dibangun yang baru, Pak Sekwan? Satu, tentu sebagai gedung rakyat yang jumlahnya 65 orang sekarang. Setelah itu juga ada staf lebih 180 orang termasuk 180 orang, 65 orang, 200 orang, belum 200 orang. Ada tamu lagi di luar. Tamu lagi termasuk sekeliling kita adalah ada kantor Kanwil, Kemenkumham, di depan udah ada PLN, di depan lagi ada PSDA, di depan lagi ada kantor KB, ada kantor pariwisata, yang semuanya itu kan kita. Itu Jumat sudah tidak bisa lagi, Itu dasarnya. Termasuk juga itu sudah diputuskan dalam rapat paripurna. Betul, sepakat betul. Artinya memang kebutuhannya itu sudah mendesak juga. Ya, sudah mendesak dan itu sudah kita rancang jauh-jauh hari. Oke. Nah, ini Pak Ketua, ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Jangan nanti kita salah fokus. Karena memang tahap pertama ini belum selesai masjid itu. Tahap pertama ini belum selesai semua. Ada tahapan kedua, maintenance dan menara sama lift. Maintenance di dalamnya, karpetnya dan soundnya. Tapi mudah-mudahan dengan tahap pertama ini bisa kita pakai sehingga kita masjid yang kita alihkan ke ruang khusus 2 sekarang bisa pindah selesai ini. Begitu. Sip, Pak Sekwan. Ya. Paraplis kan jadi Sekwan sudah berapa tahun? Ya, tahun ke-8 hari ini. Tahun ke-8 sebelumnya juga di DPRD juga. Februari begitu, 2000. Pertanyaan saya adalah 8 tahun. Apa sih rahasianya bisa mengelola sebuah lembaga politik yang diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik, tentu memiliki kemauan dan kehendak masing-masing ya. Sementara secara administratif harus memberikan pertanggungjawaban kepada Sekda, Ketua TAPD, termasuk juga Wakil Gubernur dan Gubernur begitu. Apakah tidak pusing ngelolanya nih Pak Sekwan? Begini Pak Ketua. Jangan panggil Pak Ketua. Pak Hidayat. Kan Ketua. Ketua Kopi Pak Hidayat. Pak Ketua fraksi Gerindra. Tidak boleh. Oke, silakan Pak Sekwan itu perlu. Apa sih rahasianya gitu? Satu, ASN itu pertama kali dia paham siapa dia. Paham siapa dia. Kalau dia paham siapa dia, ada namanya brand dan posisi. Saya tidak mengatakan yang lain-lain. Tentu menjadi seorang pejabat adalah mengisi skill, talent. Kalau tidak talent di bidangnya, dia akan sulit. Jangan seseorang ASN itu dia memegang jabatan tapi tidak talent di bidangnya. Itu saya melihat sekretaris dewan itu memang bertanggung jawab secara operasional kepada pimpinan Undang-Undang 23 dan secara operasional bertanggung jawab kepada gubernur melalui Pak Sekda. Dia paham betul dia adalah anak buah Pak Gubernur. Tentu dia
sangat patuh dan taat pada aturan. Kan berbeda. Ini kan eselon 2 sama dengan kepala dinas jabatan lainnya. Ya. Kalau dinas kan sektoral, dia dinas kesehatan, sosial misalnya atau pendidikan, jelas itu. Ya. Kalau ini kan mengelola anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang sebelumnya tidak belum berpengalaman di bidang kepemerintahan daerah. Ya. Kesulitan enggak nih? Saya pikir tidak ada kesulitan. Yang pertama, Sekwan itu pernah mempunyai integriti. Karena banyak orang yang masuk, apalagi baru-baru Pak Ketua baru masuk, bagaimana Sekwan itu menempatkan dirinya menghadapi, siapa dia? Gitu. Ini siapa ini? Oh, ini dari kabupaten kota. Ya benar juga kayaknya beliau begitu. Karena bisa saja beliau menimbu ilmu saya sebagai Sekwan, bisa saya beradopsi dengan beliau. Awal-awal tuh memang kita perlu mempelajari. Itulah talentnya seorang pemimpin. Jadi Pak Sekwan diam-diam mempelajari karakter anggota DPRD yang baru dilantik juga ya? Iya. Oh. Kenapa tidak? Setelah itu baru memilih cara strategi komunikasi. Ya, bisa saja komunikasi dengan beliau itu dengan intelektual. Biasanya dengan biasa-biasa saja lebih nyambung. Sehingga apa yang kita maksud, pesan-pesan itu tersampaikan karena Sekwan itu membantu secara aturan. Nggak boleh di luar aturan. Ya, karena itulah fungsinya menyelamatkan lembaga. Dan melayani tugas-tugas kedewanan. Kedewanan. Harus berjalan di rel. Termasuk di integritas dia sendiri. Kalau integritinya tidak di rel, dia akan habis dimakan oleh tugasnya dia sendiri. Gitu, bagaimana strategi Pak Sekwan ketika ada anggota dewan yang mencoba meyakinkan atau melobi Pak Sekwan keluar dari integritas aturan dan ketentuan? Bagaimana strategi keluar? Saya tidak mengatakan keluar, namun sesuatu itu kalau ada kebutuhan yang harus dipergunakan dan itu harus dibebankan, kita harus mencarikan solusi dan tidak menyalahi aturan. Tentu ada. Dia, ya. Kita kan ada harus solusi. Cari solusi, ya. Tapi tidak boleh melanggar aturan. Di agama kan boleh begitu. Kenapa siapa ini Pak Sekwan? Ya. Karena memang di berita hari-hari ini kan juga ada KPK masuk ke DPRD di misal DKI aja deh gitu kan, udah menjadi isu publik. Termasuk juga di kabupaten kota yang lain juga ada begitu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Ya, dalam pandangan saya tentu beliau ini lembaga yang terhormat itu tentu mempunyai intelijen ya, tentu ada informasi-informasi yang memberikan kepada intelijennya dan ini tentu ditindaklanjuti. Dan apa yang arahan yang disampaikan kepada staf Pak Sekwan supaya tidak melanggar aturan dan ketentuan? Satu, ada melalui rapat-rapat rutin? Oh jelas sekali. Kadang-kadang Pak Ketua agak lihat. Bisa karena itulah gunanya di samping pengeras suara yang bisa terkonek semua ruangan karena kantor kita besar. Itu kan saya tinggal pengumuman saja seperti di pasukan. Semuanya pejabat struktural juga, kan? Langsung saya panggil seperti tadi. Begitu LHP BPK keluar, malam juga berapat dengan Pak Gubernur. Saya pagi-pagi sudah memanggil seluruh para pejabat, para kasubat dan fungsional dan seluruh adam bendahara dan semua PPK berkumpul. Saya sampaikan. Jadi istilah garcep dan tincep, gerak cepat dan tindakan cepat. Tidak boleh ditunggu hari besok. Maka Sekwan itu hari per hari itu selesai, walaupun larut malam. Nggak boleh hari besok. Nggak boleh hari besok. Itulah katakan, kerjakan hari ini, jangan tunggu hari besok. Baik. Jadi Sekwan tidak boleh merasakan dia jadi pejabat, tapi dia merasa di pekerja, baru bisa sukses. Oke. Apa sih hebatnya seorang Sekwan? Apa yang saya dibanggakan sebagai Sekwan, inovasi atau apa yang dilakukan selama ini? Sebenarnya di Sekwan ini kalau sudah talent, sangat enjoy sekali. Kita bisa berkreasi. Saya selama saya di Sekwan banyak yang kita buat dalam membantu mempercepat daripada pelayanan publik, mempercepat daripada suatu pekerjaan, dan ada tentu kita mempunyai visi sendiri. Visi kita adalah tingkat kepuasan terhadap pemangku kepentingan. Bisa saja anggota DPRD, bisa juga tamu, bisa saja baik orang menyampaikan aspirasi, maka kita menyiapkan perangkat-perangkat lunak atau IT-nya. Contoh sekarang Pak Ketua dulu sudah kita launching asik ya, aspirasi berbasis elektronik, dan anggota dewan kita biasakan bergadget ria, ber-IT ria, di Play Store ria. Pojok digital. Kita hari ini sudah arahan Pak Gubernur mempunyai Pocadi, pojok digital. Dan hari ini juga kita harapan 1 inovasi tingkat Sumatera Barat yang juga mengantarkan Pak Gubernur terinovatif di tingkat nasional. Oh, hebat dia. Itu inovasi. Pak Gubernur menjadi. Ya tentu salah satunya kita yang nyupport. Ya kan anak buah beliau. Kalau tidak banyak inovasinya tentu tidak. Karena kumpulan dari semua 51, ada satu lagi begitu yang ingin saya sampaikan. Apa tuh? Nah, kita juga OPD terinformatif. Sudah 2 tahun berturut, 3 tahun berturut-turut sebelumnya menuju sekarang ini sudah terinformatif. OPD.
Maksudnya terinformasi itu apa maksudnya Pak Sobat? Ya ini dalam rangka melanyakan undang-undang keterbukaan publik. Oh. Kan suatu keniscayaan yang perlu kita perjuangkan sebagai DPD itu unsur penyelenggaraan pemerintahan. Apa saja kegiatan DPD kita input baik melalui QB, melalui media-media yang telah kita siapkan. Oke. Melalui website. Jadi kegiatan-kegiatan begitu sudah nggak perlu orang sekarang ada zero cost. Zero Tak cost. perlu datang ke DPD. Buka saja QB-nya, Oke. buka saja websitenya, sudah jelas kerja Itu Pak salah Ketua. satu inovasi yang dilakukan. Banyak inovasi, Ah, jumlah kumpulannya, karena inovasi itu akan bernilai apabila diterapkan 1 tahun ke atas. Itu Ketua. Sip. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana perasaan Pak Sekwan ketika ada masyarakat yang datang demo ke DPRD begitu? Demo sesuatu hal tugas kedewanan, memang itu biasa. Aspirasi masyarakat, tapi saya katakan tentu saya sudah sangat berpengalaman, saya sudah berada di DPD tahun 95 yang lalu. Pada zaman reformasi saya berada di tengah-tengah mahasiswa, apalagi reformasi saya berada di situ. Maka tentunya demo ini suatu hal yang perlu kita kelola secara baik. Oh, dikelola juga ya? Ada Ya, juga manajemen mengelola demo? Iya, dikelola secara Ini manajemen. rahasia baru nih. Pak Dikelola. Sekwan punya kepiawaian mengelola atau manajemen pengelolaan demo. Gitu. Iya, baik melalui persuasif dengan adik-adik kita dari mahasiswa. Kan dia kalau tidak tentu pendekatan persuasif. Iya, iya. Termasuk juga menghubungi pihak kepolisian, aparat keamanan. Oh, itu sudah jelas karena punya kita sudah connecting begitu, ya. connecting ya. Ya. Connect ya. Untuk diketahui oleh Pak Ketua, sebenarnya kantor kita itu sudah kerjasama dengan intelijen Polda, Polri. Itu baik dari datang dari dari utara, dari Oke deh, itu rahasia lah. Tapi ada salah satu yang saya katakan, Betul. kita sudah connect, itu kita sudah punya CCTV. Oh iya. Begitu kita masuk ke DPD mulai dari simpang Lamun Ombak, kita sudah punya CCTV besar itu. Baik di depan sudah terkonek. Gitu. Oh gitu ya. Ke Itu bagian dari manajemen pengelolaan demo. itu tadi, jadi sudah mulai. Jadi Tapi kalau ada yang datang tuh misalnya mau temu dengan anggota DPRD atau alat kelengkapan DPRD atau komisi, itu langsung difasilitasi aja pertemuan di ruangan rapat misalnya seperti itu ya. boleh saja, itulah yang nama kata tadi, kita mempunyai misi tidak pelayan prima lagi, adalah tingkat kepuasan terhadap pemangku kepentingan. Termasuk adik-adik kita yang demo, termasuk orang-orang yang menyampaikan aspirasi. Karena kata Pak Ketua, Pak Supardi, demo-demo itu semakin kecil. Yang banyak itu adalah tiap hari orang menyampaikan aspirasi, berdialog dengan Pak Ketua sendiri. Baik, ada pertanyaan. Ya. Kenapa DPRD bangun pagar setinggi itu supaya tertutup atau supaya orang menghindari demo? Apa nih motivasinya Pak Sekwan? Jadi begini Pak Ketua, Ya. pada setelah Pak Ketua dilantik dulu tahun 2019, waktu itu baru ada ketua sementara di sekitar bulan September, terjadi aspirasi demo ke DPD yang sangat luar biasa setelah reformasi ini dalam rangka Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law. Dan itu saya mengelola demo tadi itu, kita tidak diambil suatu keputusan begitu sudah merangsak masuk ke gedung DPD, polisi tidak memakai gas air mata, tidak memakai yang lain. Kalau itu yang disemprotkan air mata, water cannon sudah siap, saya yakin itu akan berjatuhan korban. Maka kita tahu bersama, dan itu sudah diberitakan dan sudah diproses, itu kita kerugian 4,9 miliar. Kerugian kita. Kerugian Pak Sekwan ya. Kerugian kita material gedung. Karena ada tadi pembakaran, kehancuran semuanya, termasuk juga peralatan IT di pustakaan kita dihancurin. Nah, tapi ketika itu diproses, bertemu dengan saya, adik-adik saya semua, ini tak mungkinlah kita lanjutkan. Maka itu terlain. Maka atas pertemuan Polda dengan pimpinan Dewan, Pak Irsad, dengan saya dan semuanya, ini gedung DPD ini harus dipagar. Karena mengatur rekomendasi Polda ya. Ya, sudah kesepakatan. Itu sudah kita desain sebaik mungkin, tidak gelap, tidak sebaik mungkin. Bukan kita runtuhkan pagar yang ada. Sekarang kita lihat semakin manis, semakin early warning semakin lengkap. Pak Ketua bisa lihat juga ketika kita dianukan yang kawal itu tidak mempan juga. Oke, itu antara lain ya. Antara lain karena memang ini adalah fasilitas vital negara. Vital. Sudah ada SK gubernurnya itu. Kontur gubernur untuk kita satu paket perlindungan pengamanan. Pak Ketua lihat sekarang ratusan mobil terparkir di gedung DPD termasuk aset kita. Nggak mungkin lagi pagarnya kayak begitu. Apalagi kita lihat kalau demo kita buka pintu. Kalau demo ada penyampaian aspirasi.
Oh, kita kan buka pintu, nanti diterima dengan baik. Kalau demo semua itu masuk, Ya, bisa ada masuk pada perwakilan ruang. ya, Ada perwakilan yang 30 menemui, orang. DPRD. Malah kita yang kalau tidak mau dia ketua DPD, Pak Ketua juga menyongsong Ya, betul-betul. sebagai tamu Itu rakyat, ya. sebagai tamu yang Ini dalam menyampaikan rangka aspirasinya. menjaga aset. Ya, itu sudah Karena berkali-kali. memang udah pengalaman. Sudah pengalaman sejak Orde Baru sudah banyak sekali kejadian. Tidak sekali itu jadi Pak Ketua. Sip. Itu. Pertanyaan terakhir nih Pak Sekwan, sebagai putra pesisir selatan begitu. Ya. Nama Pak Sekwan cukup santer disebut-sebut memiliki potensi yang besar untuk menjadi kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Bagaimana Pak Sekwan menanggapinya? Ya tentu syukur alhamdulillah kalau ada orang kenal dengan kita. Selagi ada ada kemauan, tentu kita tetap akan memberikan kontribusi terbaik, baik di tingkat DPD Sumatera Barat maupun pada daerah. Kalau sesuatu hal yang ditugaskan, kita laksanakan secara baik. Wah, kalau sesuatu ditugaskan dilaksanakan baik. Apalagi kalau seandainya masyarakat milih nggak? Itu kan kalau masyarakat bisa menilai sekarang. Oh, sudah Cerdas dan menilai siapa siapa dia kan gitu. Itu dia. Baik, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Raplis, Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Poin yang ingin saya coba sharing adalah ternyata beliau berangkat dari aparatur sipil negara atau PNS dengan pangkat yang merangkak dari bawah, pangkat 2A, dan hari ini beliau adalah eselon 2 dengan pangkat 4D senior. Pangkat 4D senior. Itu Ya. tertinggi ya di ASN. Di ASN 4E nanti 4E bisa, ya, dia akan pensiun bisa 4E. pensiunnya. Artinya apa adalah bagi teman-teman sahabatku yang mungkin berkarir di aparatur sipil negara, walaupun pangkatnya masih belum tinggi, saya pikir ini salah satu sosok ASN yang merangkak dari jabatan terendah sampai pada jabatan golongan tertinggi begitu. Saya pikir yang penting adalah integritas, paham dengan posisinya, medannya, termasuk juga memiliki talent begitu. Talent di bidang jabatan Dan yang loyal kepada aturan yang itu dibuat. satu utama, loyal. Tidak boleh dilepaskan. Ya, saya berharap ya mudah-mudahan mendapatkan peluang untuk menjadi pemimpin di kampung halaman pesisir selatan. Demikian bincang kita dengan Bapak Raplis, Sekwan DPRD Sumatera Barat. Kita kembali kepada Kopi Pahit selanjutnya di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.